Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin membagikan pengalaman. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita perlu menjadi orang gila. Ketika kita menjadi orang gila, kita bisa melewati situasi yang paling ekstrim sekalipun. Terlebih ketika kita menghadapi masalah, dan ketika kita menjadi orang gila menghadapi masalah, maka kita bisa bersahabat dengan masalah. Kita bisa menjadikan dia sahabat yang terdekat, sahabat karib kita. Karena sesungguhnya masalah itu adalah yang paling dekat dengan kita. Di dalam realita kehidupan kita sebagai umat manusia, kita menghadapi dua peristiwa, yakni peristiwa suka dan peristiwa duka. Kalau kita boleh memilih, pastilah kita memilih peristiwa yang menyukakan hati kita daripada yang mendukakan hati kita. Tetapi kita tidak dapat memilih, semuanya itu dihadapkan pada kita. Lebih-lebih sebagai orang beriman, kita akhirnya berkata bahwa masalah terjadi dalam hidup kita pun diizinkan oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu dan hidup saya, pasti kita tidak akan menghadapi masalah itu. Ketika saya mengalami keterpurukan yang paling terpuruk dan mengalami titik terendah yang paling rendah, saya dapat merasakan apa arti masalah itu. Masalah itu saya ibaratkan seperti api. Api yang berkobar-kobar. Dan nyalanya serta panasnya bisa membakar. Dan hati kita adalah emas. Bila emas itu menjadi murni, maka harus dibakar di dapur perapian. Antara api dan emas adalah dua unsur yang dibutuhkan. Antara masalah dan hati adalah dua sisi yang juga diperlukan untuk sebuah pemurnian. Kita memang memiliki sesama manusia, orang-orang terdekat sekalipun. Tetapi sebagai manusia biasa, justru yang paling dekat dengan kita adalah masalah. Karena masalah ada dalam satu hati dengan kita, satu pikir dengan kita, dia ada di dalam wilayah rasa. Sesama kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, masih ada jarak jauh dari kita. Yang justru lebih dekat adalah masalah. Terima atau tidak terima, ini yang dapat saya rasakan dan inilah yang dapat saya simpulkan. Dan masalah itu lama-kelamaan bisa menjadi sahabat bagi kita atau bisa menjadi musuh bagi kita. Tetapi pengalaman saya berbicara lain. Masalah itu akhirnya menjadi sahabat karib saya. Nah, karena ada pada satu momen, dan momen itu cukup panjang, di saat ada dalam titik terendah dan ada di dalam keterpurukan yang paling hebat itu, bersama masalah itu saya menghadap Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya dan Engkau biarkan saya mengalami. Saya mohon daripadamu, berikanlah saya rahmat, kekuatan, rahmat yang memampukan saya untuk hidup berdampingan dengan si masalah ini, agar saya bisa melewatinya dengan hati yang damai. Kemudian saya datang kepada masalah tidak seorang diri. Saya membawa Tuhan untuk berjumpa dengan si masalah. Dan saya berkata, hai masalah, hai sahabatku masalah, engkau tidak lebih besar daripada Tuhan.
Tuhanku justru lebih besar daripada engkau. Engkau hanya diizinkan sementara waktu dalam hidup saya. Engkau tidak akan selamanya ada bersama saya. Tetapi jika engkau ada bersama saya, kita adalah sahabat. Engkau diizinkan untuk membuat saya mengerti segala sesuatu ke depan. Dan kemudian saya berkata kepada masalah, aku mencintai engkau. Sudah ada unsur kegilaan dalam diri saya. Saya berkata bahwa saya mencintai engkau masalah. Dan tentu saya berkata itu dengan derai air mata. Mengapa saya harus mencucurkan air mata? Karena sesungguhnya hati kecil saya sebagai manusia, saya tidak ingin ada masalah. Saya berontak terhadap masalah. Saya ingin lari dari masalah. Tetapi saatnya saya hanya bisa berhadapan dengan masalah, dan saya harus berkata dengan hati yang merintih, saya mencintai engkau masalah. Saya percaya air mata saya akan kering, dan lama-kelamaan saya terbiasa dengan masalah. Hal ini mengajarkan kepada saya bahwa ke depannya, jika ada masalah, saya bukanlah orang hebat yang menghadapi masalah, tapi saya sudah mempunyai cara yang terbaik untuk menyikapi si masalah. Ketika saya membaca Injil Lukas tentang domba-domba yang hilang, ketika pemilik domba-domba itu membiarkan yang 99 dan mencari satu yang tersesat, lalu kemudian dia menggendong, meletakkan di atas bahunya, mengembalikan ke tengah kawanan yang 99, dan terjadilah sukacita. Hal ini saya mencoba untuk memahami berulang-ulang kali, namun saya tidak sanggup untuk memahaminya. Tetapi ketika saya ada dalam titik terendah, ketika saya ada dalam keterpurukan yang paling terpuruk, semua orang meninggalkan saya, barulah saya mengerti apa arti firman ini untuk saya, di mana Yesus telah datang kepada saya sebagai domba yang hilang. Bertahun-tahun lamanya dia memeluk saya, dia merangkul saya, dan dia meletakkan saya di atas pundaknya yang suci, kemudian mengembalikan saya di antara kawanan yang 99 itu. Saya tidak tahu yang 99 itu apakah mereka bahagia, tapi yang jelas sebagai domba yang hilang yang telah diselamatkan dan telah dipulangkan dan telah digabungkan di dalam yang 99 itu, hati saya bersukacita, hati saya melonjak kegirangan seperti bayi Yohanes dalam rahim Elisa. Maka saudara dan sahabat terkasih, berhadapan dengan masalah, jangan panik, jangan takut, jangan menghindar, dan jangan pernah memberontak. Perlahan-lahan bangunlah sebuah relasi persahabatan dengan masalah. Cintailah masalah, karena dia tidak ada dengan sendirinya, tetapi dia justru diizinkan Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Dengan pengalaman bersahabat dengan masalah, mencintai masalah, di dalam situasi terpuruk sekalipun, titik terendah sekalipun, kita tidak akan pernah guncang, kita tidak pernah akan goyah, karena kita mengerti segala sesuatu dengan lebih baik. Satu hal yang penting, bahwa kita akhirnya mengerti karakter seseorang. Mengapa orang bersikap demikian kepada kita? Tidak usah kita bertanya, tidak usah kita hakimi, tidak usah kita benci, tidak usah kita lawan, tidak usah kita bela diri. Cukuplah kita mengerti siapa dia dan apa karakter yang dia miliki. Semoga permenungan saya pada hari ini berikan inspirasi bagi saudara dan sahabat. Cintailah Allah, cintailah sesama, cintailah dirimu sendiri, juga termasuk cintailah masalah. Maka iman akan semakin dewasa dan karakter kita terbentuk dengan sangat luar biasa. Tuhan memberkati.